Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi. Insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Maka mohon izin nanti saya selesaikan materi kita yang berjudul investasi cerdas di usia senja pada malam hari ini, agar nanti pas Ramadan kita bisa ganti tema yang lain, tentunya tema tentang Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengulang sedikit, ada 7 cara agar panjenengan bisa berinvestasi cerdas di kala usia sudah senja, dan memang ini harus dijalani. Artinya kalau jenengan tidak pakai strategi, khawatirnya nanti selak kedisian malaikat maut, celengane dereng kathah. Maka yang pertama, mengajarkan ilmu agama atau ilmu lainnya yang bermanfaat. Jadi kalau gadah ilmu agama monggo, tapi kalau enggak maka pakai ilmu yang lain monggo. Ya. Pak Sungkono ahli pertukangan, Mas Tris ahli nopo? Listrik. Oh ya, rodok menyimpang jane. Ya. Sing nuruni sapa kae? Pak Sungkono kae. Enek ora? Ra enek. Waduh, ilmune ilang wis. Jane enek sing nuruni ngono jane. Nah. Kemudian yang kedua, mengalirkan sungai yang mati ya. Jadi kalau panjenengan ada selokan yang mampet, jenengan alirkan. Ada aliran yang banjir, jenengan alirkan supaya dapat jalannya, maka insya Allah itu juga bernilai amal jariyah gitu. Dan mengalirnya sungai otomatis nanti hidupnya persawahan, munculnya ikan-ikan, ya, pahala besar di situ gitu kan. Tapi sebaliknya ini namanya mafhum mukhalafah istilahnya. Jadi kalau kemudian pada kondisi seperti ini dapat pahala, sewaliane dapat dosa gitu. Sungaine wis resik diregeti, sungaine wis lancar dimampeti gitu kan. Nah, maka seperti ini justru mendapatkan dosa. Nah, makanya sebenarnya kalau orang Islam itu paham betul Islamnya, insya Allah niku alam niku akan damai sejahtera gitu. Enggak ada ceritane perusakan lingkungan niku mboten enten. Sampai Kementerian Lingkungan nek perlu nggak usah dibikin ya. Tapi karena kadang wong Islam ya ora paham karo Islame, ya akhirnya golek iwak cetol wae dadak nganggo indrin nah, gitu. Padahal diserok ya iso gitu kan. Kemudian yang ketiga, nek panjenengan masih ingat, yaitu menggali sumur. Menggali sumur. Dalilnya yang digunakan adalah dalil seorang laki-laki yang turun ke sumur ngambil air, diunjuk pas munggah ningali napa nemoni segawon, segawone ngelak terus peduk meneh, jiko banyu meneh sak sendale sak sepatune niku tok, sak ukuran niku gawa munggah meneh diombekke. Karena sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Nanti dalam hadis yang lain, seorang nyun sewu pelacur. Jadi wong sing dina-dina gaweane mekaten nika bisa diampuni karena ngekeki ngombe seekor anjing. Lah nek sing dikei ngombe anjing aja bisa menyebabkan masuk surga, kok kemudian niku sekampung lagi kekeringan, lalu kemudian kita bikinkan sumur, tentu itu pahalanya jauh lebih besar. Nah, kita sekarang masuk yang keempat, inggih menika menanam pohon kurma. Nah, memang hadisnya bunyinya adalah menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Kurma adalah pohon yang paling utama di Jazirah Arab. Mergone nek tanduri pelem, tanduri liyane boten urip, malah garing gitu kan. Maka yang bisa tumbuh di sana ya cuman pohon kurma, karena pohon kurma niku akhirnya kemudian menjadi makanan pokok dan kemudian bisa dimakan oleh manusia dan juga hewannya yang bisa hidup. Dan keutamaan atau kekhasan pohon kurma niku, keunggulan pohon kurma niku, matur nuwun jazakallahu khair, niku dia selain mengandung karbohidrat
nggih menika mengandung gula juga. Nah, gula niku sumber kalori yang memang dibutuhkan oleh orang. Napa melih kalau bekerja keras. Tapi nek ora tahu bekerja keras, dina-dina ngombe legi ya kena diabetes. Nah, ngoten. Nggih. Dadi nek ngunjuk sing manis nggih kedah dikeluarkan kalorinya. Kokean kalori kena diabetes gitu. Nah, oleh karena itu maka di sana yang berguna adalah pohon kurma karena hari-hari orang menanam atau memakan kurma. Sama halnya dengan orang yang menanam pohon lain yang bermanfaat, maka kalau buahnya bermanfaat pula kepada kehidupan, maka dia mendapatkan pahala. Nah, makanya saya itu kadang itu ketika melewati suatu kampung, kalau pas menuju ke kampungnya itu melewati sawah kiri kanan yang mungkin jarak perjalanannya itu bisa berkilo-kilo, kados tengene Mas Tri, di Mas Tri. Oh, raketok. Kuwi jane nek sepanjang jalan niku kemudian ditanduri pohon misal jati ngoten setiap jarak 10 meter. Terus janji niku sekampung ra entuk dibabat gitu kan nek urung 20 tahun gitu kan. Mengko begitu dibabat entuk puluhan atau ratusan wit jati kan tinggal didol lah, tinggal mengke napa sing dikersake ning kampung mriku. Napa gawe masjid sing apik, napa dingge nyekolahke lare-lare ten mriku, napa-napa ngoten. Kadang ya malah pilih dijarke wae gitu. Jadi bertahun-tahun lewat jalan situ ya ngono-ngono wae gitu kan. Makanya di Pulau Kesupen negarane apa di Finlandia atau di mana ngoten. Jadi Indonesia itu memesan material uang sing jenengan gadahi niku lho niku king mriko. Dadi witnya pohonnya ini ku ditandur ten omah-omah. Ten omah-omah nanti sama pemerintahnya dituku itu pohonnya. Terus jadi bahan baku niku, arto niku lho, dibeli sama percetakan uang negara itu kemudian dicetak jadi uang-uang kita niku. Apa ora iso ditandur ning Indonesia? Jane nggih saged gitu kan. Ning mungkin ya orang sana juga nggak mau kehilangan mata pencarian jadi bibitnya ra dikeki ngono. Makanya kados buah-buah saking Cina niku sosok nek sadurunge dikirim ngoten niku pripun carane supaya nek ditandur mriki mboten tukul. Jal coba enek sing nandur apel Cina ora gitu. Ketoke ra enek, paling buah naga. Ya, itu bagian dari politik ekonomi memang gitu kan. Nah, artinya kalau misal ten mriki ada jalur umum yang kemudian kosong ya bisa itu ditanduri nopo gitu kan. Yang nanti buat perjanjian sekampung. Iki engko dipotong 20 tahun kas. 20 tahun kas ya nggo apa kas desa kek, kas RT kek, kas RW kek gitu kan. Nah, barangkali nanti 20 tahun lagi butuh apa lah itu bisa dijual ngoten nggih. Maka apapun yang bisa kita tanam. Apapun yang bisa kita tanam gitu kan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau kamu tahu besok itu kiamat, maka mang nancepke tanduran siji mawon. Gitu. Nanti dalam hadis bab nikah beda lagi. Kalau saya tahu besok saya mati, maka sekarang saya nikah. Ya podo-podo nancep gitu. Mau beda barangnya gitu kan. Siji wit, siji menungso gitu kan. Nah itu. Jadi orang zaman dulu itu paham betul kalau kemudian bisa beramal jariah, ganjarannya luar biasa ketika sudah meninggal gitu kan. Tapi nanti di hadis yang lain kisah tentang seorang sahabat yang dia baru masuk Islam. Masuk Islam misal enjing jam 7 atau jam 10 itu. Terus dijak jihad jam 11, jam 12 kurang pokoknya dereng mangkat sholat duhur, dereng waya sholat duhur niku pun sangu kurma nembe di mamah kajenge punya energi buat perang gitu kan. Neng kemudian dia terus mikir ciloko aku nek nganti tak entekke iki gitu kesuwen lengku menggapai hidup mulia gitu, atau mati syahid di gua langsung kemudian berjihad mati syahid. Jadi itu salah satu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab tapi ra tau salat gitu kan. Nek ra tau salate pergorong wayahe gitu. Tapi nek sing wong-wong ra tau salat terus ngimpi pengen mlebu surga nggih niku mboten saged nggih. Jadi Nabi SAW sampai mengatakan orang-orang yang enggak mau salat ya itu nanti dibangkitkan di akhirat bareng Fir'aun, Qarun, Haman, kalih Ubay bin Khalaf. Ngopo kok dibangkitke bareng Fir'aun? Mergo dhek sibuk ngurusi gaweane pemerintahan. Ceritane lagi dadi pejabat nganti lali salat.
Apa dibangkiti kalih Qarun? Karena sibuk ngitung-ngitung bondone nganti lali salat. Apa kok dibangkiti karo Haman? Haman niku panglimane Firaun. Ya cara nek ten desa niku kaur, sibuk mider ngederi beras raskin ya sampai lora salat gitu kan. Nah, Ubay bin Khalaf niku pedagang, sibuk dodolan nganti ra salat ya. Maka akan dibangkitkan dengan orang-orang itu. Belum lagi nanti akan diletakkan di sungai yang ada di neraka namanya Ghoya. Ghoya, sungai yang ada di neraka, sungai ne mambu, panas, tur jeru. Pun ten mriku gogoke. Nah, orang ten surga sungai ne namanya Salsabila. Ten mriku sungene enten sekawan, sungai Ciu, senengane Mas Tris iki mesti. Sungai Susu, Mas Tris ya seneng gitu kan. Wah, aku kabeh to, wis pokoke kabeh. Ning surga masalahe gitu kan. Nah, kemudian ada sungai Madu sama sungai air murni. Apa namanya? Kok aku tadi lali bahasa Arab. Jadi asalun musofa itu madu yang murni, kemudian wa anharu min khamril ladatil saribin, sungai Ciu yang enak kalau diminum, wa anharu min asali musofa, kemudian lupa yang dua dan surat Muhammad niku. Tapi yang jelas susu sama air yang murni. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila panjenengan nek ngertosi enten lemah-lemah nganggur, kira-kira saged ditancepi napa tancepi mawon, mboten napa-napa. Nggih, ya mungkin nek kaure napa RW-ne napa RT-ne nesu dibabat ya sekono babatan gitu kan. Bahkan dalam hadis terkait dengan tanaman-tanaman yang dimakan burung gitu. Niki Pak Tani nih, kangge Pak Tani. Niku setiap burung yang makan niku dihitung sedekah, Pak. Jane lho, jane gitu kan. Jane. Nah, ning terus saiki kan terus dikeki jaring kae to. Manuke ra sida kecilik gitu kan. Lah tapi engko entek Mas dipangan manuk Mas itu. Maka ini harus pakai skema atau pakai ilmu pertanian nanem gitu. Kalau misal sekampung bareng niku yang namanya hama atau burung atau apapun niku mesti nggih tetep roto gitu loh, makane gitu loh. Tapi nek kadang iso ben dhisik ben regane entuk tiba larang, tanggane kok keri kita dhisik gitu kan, akhirnya ya nek enten walang ya di kroyok walang, enten tikus diroyok tikus. Jadi hamane numpluk ten mriku termasuk burung nggih ngoten niku gitu. Nah, dadi akhirnya terus wonge niku wau sakniki dipasangi niku apa jaring niku wau gitu. Parah melih enten sing ten kidul menika dipasangi listrik, ditancepi terus akhirnya sing do gaene golek iwak bengi-bengi niku ra mulih konangane sesuk nyantol ten mriku. Enten ngoten niku kasus ngoten niku. Nggih, mugi-mugi ten mriki mboten enten sing ngangge listrik ngoten. Bahaya lah cah cilik-cilik ngeret-ngerti ning sawah terus ra mulih cemantol ten mriku lak mesake gitu. Mesake pake ning nangisi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bangun masjid. Alhamdulillah panjenengan yang sudah terlibat di masjid ini, maka insya Allah itu akan mendapatkan ganjarannya. Dan masjid niku dikatakan oleh Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Lemah negara papan panggonan sing paling disenengi Gusti Allah niku masjid. Jadi jenengan gadah griya niku biasa. Gadah pasar saya meneh, pasar niku papan panggonane napa setan manak gitu. Jadi nek jenengan babaran ten klinik bersalin, nah niku bersaline setan niku ten pasar. Pramila Nabi mengatakan ojo dhisik paling dhisik ning pasar, terus nek mulih ojo paling keri. Mengko ndak kecantol setan gitu kan. Nah, tempat yang paling dicintai Allah inggih menika masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Lajeng tempat yang paling dimurkai Allah niku pasar. Karena tempat tadi loh, tempat beranaknya setan. Kok iso Mas? Ra ngandel manggul enten pasar. Sosok enten bakul wedok, wong wedok siji, bojone loro. Niku ya nek ora kesambet setan ya ora mungkin ngoten niku. Terus tempat setan buang anak, tapi menungso sosok ya buang anak ning pasar. Ora mung kucing ning dibuang ten niku, menungso barang. Engko terus ditemu karo bakul pasar, terus dipek, aktenya diganti. Lah merubah nasab, ini dosa besar. Ngaten niki nek ora bising-bisiki setan ya ora mungkin. Nah, makanya jenengan nek ten pasar, Bu, ampun gasik-gasik. Pasar bukake jam 5, setengah 5 gogok ten mriku ten masjid riyin salat,
wiritan maca Quran lah jam 5:30 lah nembe mriko pun Padang nika lho Ibu. Nah, mriko. Ning nggih mboten sah suwe-suwe tak rasan-rasan segala macam. Gek butuhe apa ndang dituku ndang mulih. Nah, ngoten mawon. Lah nek aku bakul teng kono piye Mas? Mang dikir. Banyak-banyak dikir gitu. Banyak-banyak ta'awud. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya. Allahumma inni a'udzubika minasyaitoni wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung dari bala tentara setan agar gak nongol, orang nemplok ya aku. Ngoten nggih. Jadi ten pasar niku harus banyak-banyak berzikir karena banyak gangguan setan. Nah, lalu kenapa kok masjid menjadi tempat yang paling utama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal." Dan masjid niku Gusti Allah sudah mengizinkan bahwasannya dijadikan sebagai tempat untuk menyebut namanya pada waktu pagi dan petang. Nggih menika papan panggenan dingge rukuk sujud alias salat. Dingge wiritan nggih boleh, dingge maca Quran nggih angsal, dingge pengaosan nggih entuk. Dinggo dangdutan entuk ra Mas? Mboten entuk, mboten angsal. Ngoten niku ten internet nggih enten ngoten niku. Macak ya toh, wong lanang macak wedok terus baru kuwi ceramah ning ngarep mimbar ngeten iki. Wah, luar biasa. Termasuk sing viral niku Gus Samsudin ya toh. Jenengan nek ngefan nggih pun Mang Prei Bu niku ngajari wong wedok rasah dinikah iso dimek-mek ora apa-apa sing penting seneng karo seneng gitu. Nah, mbok nek ngono karo wedhus wae sisan gitu ya. Cekel polisi jan niki. Ya alhamdulillah. Ngoten niku cekel polisi terus ngomong saya ikhlas dengan takdir yang diberikan Allah. Waduh wis. Ya, jadi toh Bu, Pak gitu kan. Gelar silakan bergelar. Mau doktor, profesor, mau gus, mau kiai, mau ustadz silakan gitu kan. Jenengan kenal orang-orang dengan gelar itu monggo. Tapi apalah artinya gelar ketika kemudian yang disampaikan tidak sesuai dengan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pramila Nabi niku paring pepeling gitu kan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa wonge sing wani-wani ngomong ning ora pernah aku ngomong kaya ngono, wani-wani ngajari ning kuwi dudu ajaranku. Oh, hati-hati lingguh ning neraka. Lha wong jelas kok. Wong lanang demok wong wedok niku kata Nabi kuwi luwih becik sirahe dicoblos nganggo dom kok. Ngoten kok ya terus malah dimek-mek gitu kan. Ora mung demok nyenggol, dimek-mek diambung-ambung barang gitu. Nanti sing wedok ya bingung. Kayak gini boleh toh? Ya saking bodohnya wong kan. Ya, makanya pentingnya majelis niki lho Pak Bu. Pentingnya majelis niki. Makanya ada orang yang, tapi tenan apa rai kula mboten ketemu wonge. Mung critane kok ya lucu gitu. Jadi ada seorang laki-laki, yang dia punya bapak. Bapaknya udah nggak punya istri, berarti pun duda. Nah, anggaplah kula sing laki-laki ne, bapak kowe ampun kula lah. Wong contone elek. Nah, laki-laki niki duwe bapaknya pun duda. Nah, terus kula meneh. Si anake iki ngrabi seorang janda, gitu. Berarti pun nikah resmi. Terus si janda punya anak. Niki mengke kula pengen ngertos Mas Triyono apa Triyanto to lali. Triyanto. Iki duwe ilmu ora ngono. Tak ngombe sik. Nah, terus si anak itu tadi udah nikah dengan jandanya duwe anak wedok. Nah, terus anak wedok iki mau dirabi karo bapakane iki. Nah, mrene nyeluke kan istri, mrene nyeluke anak ngerabi bapak gitu kan. Berarti kan iki anak yo mbok. Terus bar kuwi kene duwe sangka iki mau duwe anak gitu kan. Kudune kan nyeluke putu, tapi karena anake bapake berarti nyeluke adik. Ruwet banget toh. Nah, kuwi salahe ning endi? Pertanyaane niku. Enek hadiah ra iki? Sik tak jukuk ke hadiah. Saya ketemu Mas. Salahe ning endi gitu. Salah kabeh. Jawaban paling mayar, salah kabeh. Bubar wae pasare jawaban paling mayar. Salah ning ndi wis. Bang jawab. Penting ilmu niki lho. Nek ra hati-hati ngoten niku. Tenjatene nenten ngoten niku, modelan ngoten niku. Piye?
Nikah tanpa syarat. Nyerah tanpa syarat. Ya benderane dulu kesik bendera putih. Ayo Mas Tris. Ya. Raison jawab, hadiah wingi tak jaluk meneh. Wis tak dol. Ayo, ndang jawab. Salahe ning ndi kuwi mau? Kok kan mikir apa? Salahe pake? Maksudnya salahe piye? Pake salahe piye? Pake nikah mboke. Ora nikah karo anake, ora karo mboke. Mboke kan dinikah karo anake pake kuwi mau. Jenengan aja mbayangke sing jaten kae, sing jaten wis ben gitu kan. Iki crita liya kok gitu. Jadi salahnya Pak Bu, ketika seorang anak sudah nikah dengan seorang janda, maka anak si janda ini mahram buat si suami ibunya kalau sudah menggauli ibunya, dan status mahramnya mahram mu'abbad, mahram selawase. Nah, karena bapak tirine niki dadi mahram lantaran ngawini si mboke niki, mengko nek cerai karo si mboke ya ora entuk ngrabi anake. Dong mboten sampai niki. Dong toh. Nah, nek ora entuk ngrabi anake, maka anak ini pun juga menjadi mahram buat bapaknya. Berarti bapake ya ora entuk nikahi niku wau gitu. Ngoten. Makanya ini penting, ilmu itu penting, saking pentingnya ngoten niku. Kembali ke sini. Kenapa kemudian masjid tadi udah nggih, kenapa masjid? Kemudian konteks masjid niku maksudnya nggih pertama memang bangun karena harus ada fisike. Tapi jangan kemudian terlalu berorientasi fisik, diunggahke, diapikke. Saiki cete warna putih, wulan ngarep dadi ijo, wulan ngarep dadi biru gitu, enggak perlu. Sing penting niku diuri-uri jamaahe. Enten napa mboten aja-aja sing adzan, sing qomat, sing imam nggih niku. Piantun sing sami, wong siji tok meneh gitu kan. Nah, makane kula maringi PR ten lari-lari jenengan niku to. Ayo do adzan, kok sekali adzan kok tak opahi 5.000 ngono. Ning Mbah Panggir entuk daftar. Nabi SAW bersabda, man bana masjidan lillahi yabtaghi bihi wajhallah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sapa wonge sing melu bangun masjid atau bangun masjid kemudian ngarep-arep ketemu melihat wajah Allah, artinya masuk surga, karena melihat wajah Allah itu kenikmatan tertinggi penghuni surga, maka Allah akan bangunkan untuknya istana ten surga mriko gitu kan. Jadi bangun di sini bisa memang jenengan yang modali, yang ngasih semen, pasir dan seterusnya. Tapi kalau panjenengan nggak mampu, nggak punya, jenengan ikut nyengkuyung. Misal ibu-ibu yo gaweke wedang niku nggih entuk, misal gaweke gorengan nggih entuk, napa sing saged disuguhke. Begitu masjidé sampun wonten, sampun ngadeg kados menika nggih tinggal memakmurkannya mekaten. Niku yang kelima. Yang keenam, menghadiahkan mushaf. Hadiah tak delik iki lho Mas Tris. Menghadiahkan Al-Qur'an berarti memfasilitasi orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, sapa wonge sing maca Qur'an, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliha. Maka orang itu dapat pahalanya, dan pahala itu akan dilipat gandakan 10 kali. Dalam hadis yang lain, jangan dikatakan kalau pahalanya itu dihitung satu ayat, bukan, tapi alif lam mim niku dihitung alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Satu Quran niku ulama berbeda pendapat, ayatnya jumlahnya ada 6 ribuan ayat gitu kan, hurufnya kalau dereng nate ngitung. Dari suratnya ada 114, ayatnya ada 6 ribuan ayat, 6.225, ada yang bilang seperti itu, ada yang 6.236 gitu kan. Nah, maka ketika niku jenengan baca, maka mendapat kebaikan atau pahala 10 per hurufnya. Nah, kalau jenengan kemudian maringi Quran orang lain, maka orang lain yang baca itu dapat pahala, jenengan yo dapat transferan pahala. Lah nek tak kei Quran yang ora tau diwaca ya berarti nggih pahalane prairiin kan berdasarkan pembacaannya gitu kan. Makanya kalau menghayati yang nomor 6 niki nek kula praktek kula niku nyari pesantren yang memang di situ ngapalke Quran. Kula tangleti ten ustate jumlah santrene pinten tukokke Quran gitu. Lah tapi aku ora dedet Mas, mang golek sing duwe duit
wonge ken ku Quran jenengan sing ngeterke ya niku sami mawon. Nabi SAW mengatakan mandalla ala khairin kana lahu mislu ajri fa'ilihi. Sapa wonge sing ngeterke kebaikan, nyengkuyung kebaikan, jadi perantara terjadinya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. Ngoten. Nah, jadi harus kemudian kreatif. Kemudian yang ketujuh, ini yang ketujuh yang rada panjang, inggih menika anak yang soleh. Anak soleh niku harta yang tidak ternilai, carane ya harus dididik dengan baik gitu kan. Nabi SAW mengatakan man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim say'a. Sapa wonge sing kemudian mendidik kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala, maka yang ngajarkan juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala yang menjalankan. Artinya nopo? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al li abin masalu amali jami'i ibnahu. Nabi itu enggak pernah memberikan sebuah permisalan yang baik kecuali bagaimana seorang bapak itu akan mendapatkan pahala amal dari anaknya. Makanya pas kula enten pengawasan teng daerah Purwokarto mriku ada ibu-ibu yang nanya, bagaimana hukumnya ketika saya mau sedekah? Apakah saya sedekah atas nama saya atau sedekah atas nama bapak saya? Karena ada ustadz yang mengatakan sing bener iki sedekah atas nama saya, nanti bapak saya dapat pahalanya. Tapi ada ustadz juga yang mengatakan bisa sedekah atas nama bapak saya biar bapak saya dapat pahalanya. Nah, tanya ke kula, sing bener sing pundi Mas? Itu jawaban saya dua-duanya boleh gitu kan. Maka kalau anak ini otomatis baik, nah, misal putrane Mas Triyanto itu baik, yo salat, yo poso segala macem, dan bener-bener niku bapakane yo ngajari, yo ning masjid, yo salat, yo poso. Nek ra salat ditekoki ngopo kowe ra salat, nek ra poso dikandani ngopo kowe ra poso. Semua niku atas bimbingan orang tuanya. Bahkan nek anake ra salat niku terus kelingan bapakane sing galake ra ukur misal ngoten, akhirnya terus salat kados Nabi Yusuf ketika mau berzina naudzubillah gitu kan. Kemudian teringat bapaknya terus rasido gitu kan. Maka ketika itu yang terjadi, maka bapak ini akan mendapat pahala dari semua amal kebajikan anaknya. Makanya panjenengan jangan sampai bosen, jangan sampai bosen untuk kemudian menasehati, mendakwai anak-anak kita. Karena kalau sampai kita bosen, nah nanti Allah akan bertanya sama kita, kenapa kok bisa anak kita nggak sholat? Kenapa kok bisa anak gadis kita nggak berjilbab? Kenapa kok bisa anak laki-laki kita kok nggak puasa dan seterusnya. Niku nomor 7. Nomor 8, membangun penampungan. Nabi SAW bersabda, di antara pahala seorang mukmin yang terus mengalir setelah kematiannya, inggih menika anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dibangun, dan rumah untuk ibnu sabil. Ini nek bahasa sekarang niku ten Indonesia namanya rumah singgah. Jadi papan panggonan yang bisa ditempati oleh orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Jadi kalau misal masjid punya tanah misal gitu, apa mulai saat ini online ngeten iki wah nyenengke Pak. Tinggal bikin flyer, brosur, terus ustadze kon cuap-cuap soal kon ceramah sithik sepotong soal bagaimana pahala besar orang yang bersedekah gitu kan. Terus bar niku dikei nomor rekening, walah ditransferi duit keng wong pundi-pundi. Nek mlebu duit 2 miliar Mas, niku mang tukoke sawah mriku atau terus dibangunke niku rumah-rumah buat orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal. Ten Masjid Namirah, ten Lamongan mriku pun ngoten. Jadi kebetulan itu masjidnya di pinggir jalan gitu. Jadi orang yang transit itu kalau kecapean bisa tidur ten mriku. Ten boten cuman tidur, ten niku yus enten maame, enten segala macam ya. Jadi pun penak lah gitu. Ngumpuli hotel gitu kan, ten Lamongan mriku. Kula nggih dereng nate mriku, namung melihat tayangan, cerita-cerita dari teman-teman gitu. Dan ceramah-ceramah dakwahnya itu banter. Dapat duitnya dari mana? Ayo, penasaran ora? Mas Tris penasaran ora? Jadi toh, dapat duit niku sepele. Karena tempatnya di pinggir jalan raya, parkirane ombo. Nah, mobil itu keluar masuk. Kemudian dia cuman menerapkan infak parkir. Jadi nggak disebut ongkone. Nek disebut biasanya uang terus ngekei yo sejumlah sing tersebut.
Parkire pinten 2.000, kei 2.000. Parkire pinten seiklase? Nggih pun nggo 50.000. Ra susuk. Wong seiklase kok. Dek ikhlas nek 50.000. Karena dijaluk 2.000 malah dikei 2.000 sisan gitu kan. Nah, akhirnya niku duitnya turah-turah. Lah duit niku yang kemudian bisa mengembangkan macam-macam. Ngoten. Tapi nek masjid An-Nur ten Purwokerto niku kan kathah masjid niku sing pinggir dalan ngajeng SMP Purwokerto niku depan masjid niku enten tanah kas desa disewa. Nah, terus dijadikan usaha miliknya masjid. Nek kampung kan sakniki enten BUMDes to, BUMDes to. Nah niku apa kuwi? BUMJID. Badan usaha milik masjid ya. Jadi pripun? Bimas. Nah, jadi ngomongnya omsetnya sebulan 35 juta. Oh. Lumayan niku. Urung kota infak segala macam. Itu penting itu digali kayak gitu. Kenapa? Karena memang dari dulu tuh Nabi itu menjadikan masjid gak cuma tempat sholat, tempat diskusi, tempat ngobrol, tempat mengatur strategi, tempat berbagi cerita, tempat untuk curhat, macam-macam gitu loh. Sampai Nabi sapa dedet infak tokke gitu kan. Begitu kemudian Umar bin Khattab ngetokke misal nggawa duit sak yuta dikeke 500 gitu kan. Ah, bingung Umar bin Khattab. Abu Bakar maringi pinten? Kabeh gitu. Kowe kek kabeh. Hooh. Lah terus keluargamu mbok tinggali apa? Gusti Allah. Jadi sapa sing dibeto ditokke kabeh gitu. Tapi Nabi punya janji, ketika Allah kasih harta ke saya, ya segede gunung nek perlu emas, maka nggak akan tak biarkan tinggal bersama saya lebih dari 2 hari. Jadi didomke. Sampai Nabi itu orang yang paling khusuk sholat, pernah ngimami niku mboten khusuk, buru-buru, langsung melayu ngoten. Balik meleh ditekoki, enten apa ya Rasul? Aku ki jek nyimpen duit, apa kok duit? Emas sedekah segedene semene iki lho. Kelingan aku nek jek enek itu, tapi terus aku ndang buru-buru tak jikuk ndang tak sedekahke gitu. Karena Nabi mengharamkan dirinya dan keluarganya memakan harta sedekah. Sedekah niku hakikate kan barang pensucian dari jiwa, dari harta kotor. Nah, sehingga niku hakikate nggih harta kotor senajan yo duit bentuke ya. Nah, Nabi mengharamkan dirinya dan keluarganya memakan harta sedekah. Pramila mboten purun gitu kan. Tapi kalau hadiah mau gitu kan. Nah, maka membangun tadi tempat untuk menginap orang-orang yang tidak punya tempat, termasuk membangun tempat-tempat untuk orang-orang majelis ilmu. Jadi orang-orang yang tidak sekolah ten Madinah mriko sing gratis tentune niku kan kadang sangune pas-pasan sok beto garwa ngoten niku. Itu orang-orang Arab berlomba-lomba untuk nambahi gitu. Nah, mulai nek misal beto kitab pun lulus aja ngirim randidit niku tinggal mendatangi beberapa orang yang memang terkenal baik. Wah niku langsung dikai duit sekian ribu rial, sekian ribu rial buat ngirim ke kitab-kitabnya niku lho. Karena ya namanya ilmu, wong dia di sana nyari ilmu, ilmunya tertulis di kitab masuk ditinggal gitu. Nek mahasiswa Indonesia ya mentolot didol. Ning kene maksudnya ning tunika nggih tetep dikirim mriki gitu. Jadi saya punya teman itu direwangi ten Arab buat belajar tapi bukan lewat jalur pendidikan tapi lewat jalur TKI gitu kan. Niku gajine nggo tuku kitab Mas itu. Begitu kemudian udah beli kitab pulang deh. Tak jemput di bandara niku pertama kali omongan setelah 2-3 tahun ra ketemu ya, Bu. Pinjem dulu 1 juta. Tapi 2 tahun 3 tahun nang Arab ora ndidit tak nggo tuku kitab. Wah luar biasa. Jadi kitabnya sampai dikirim itu berapa enggak tahu, saya enggak lihat barangnya tapi katanya banyak banget itu. Wah, nggih niku lah contoh orang-orang yang cinta dengan ilmu. Dadi wis ra gagas mulih nggo ditukeh karena emang ya belum nikah itu. Nek wis nikah kaya Mas Tri ya diamuk bojone ini. Mulih 2 tahun ra godit dikeki sapa. Nah, yang ke-9 sedekah jariah. Sedekah jariah mbok pilih panjenengan sampun mangertos bahwasanya ada 3 amalan yang kalau orang meninggal kemudian enggak akan terputus. Inggih menika salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah niku hampir mirip dengan pohon kurma tadi. Jadi harus tanaman yang bermanfaat, harus barang yang bermanfaat. Nah, jadi kalau jenengan mau jariah yang bermanfaat, misal buat bangun sekolah, buat bangun masjid meleh, atau buat bangun jalan, bangun selokan gitu kan, bangun fasilitas umum yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Syukur-syukur bentuknya niku tanah wakaf gitu. Tanah wakaf orang niku tanah wakaf di Indonesia umumnya taunya atau pahamnya tanah wakaf niku ya nek masjid sekolah kuburan, masjid sekolah kuburan.
Padahal nek panjenengan haji napa umroh nika ten ngajenge Masjid Haram niku enten namine Tower Zamzam. Niku tanah wakaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun hotel, disewake, hasil sewone dikurangi biaya operasional, keuntungane dibalekke ten masjid. Pramila nek jenengan nyuwun sewu ten Indonesia niku hampir setiap masjid enten kotak infak, jenengan nek ten Masjidil Haram, masjid sakmono mbane saged nampung ratusan ribu sampai jutaan orang, jenengan ngubengi ra bakal ketemu kotak infak. Karena semua proses bisnis, kebersihan, lampu, listrik, minyak wangi dibayar kalih wakaf sing ten ngajenge niku sebagiannya. Sisone nggih sing nanggung kerajaan ngoten. Jadi nggak ketemu karena orang di sana itu kaya-kaya niki nek batin kula nggih, kaya-kaya ora ngekeki kesempatan wong liya ngamal ngoten lho. Nah, ngoten. Jadi nek jenengan ampun napa istilahnya? Ampun sampai kehilangan kesempatan. Termasuk nek ten mriku jenengan umroh pas poso, niku masjid niku pun dikaplingi. Jadi pas payah buka niku ket barasar, niku pun dikaplingi. Digelar namanya sufroh itu, plastik panjang. Niku pun enten wonge ngarep mburi apa adep-adepan ngoten. Mengke keluarga sinten niku sing duwe kapling mriki dugi nggo panganan, dicerke, didumke. Yo kurma, yo roti, yo susu, yo macam-macam kismis ngoten niku. Nah, niku nek wong Indonesia delok ngoten niku jane yo pengen ngamal ning kok ora nek nggon. Karena semua udah dikaplingi gitu kan. Nah, kita harus cerdas itu. Nah, yang saya lakukan, saya beli kurma Pak Bu, beli kurma sing enten kotake niku, terus nggawa tisu ngeten iki. Ya, tangan kiri kurma, tangan kanan tisu. Terus ngadeg ten ngene wong tawaf. Tapi ngadegnya ampun barasar, ngadegnya menjelang maghrib mungkin 15 menit sebelum maghrib. Ngadeg mriku. Mesti mengke wong tawaf niku nyedaki, nyaut kurma, tisu, kurma, tisu, kurma, tisu. Loh kenapa kok sampai dilakukan seperti itu? Mereka paham betul. Nek nganti ngekeki buka wong poso, dhek entuk pahala sebagaimana orang yang berbuka. Padahal nek kita poso dhewe, ya pernah saya jelaskan tadi gitu. Nah, itu kalau poso sendiri setahun itu kan pahalanya cuma 30 hari maksimal. Artinya nek kita pengen tahun depan lagi yo nambah meneh 30 dino. Tahun ngarep wis mboten enten. Maka ketika orang bisa ngasih buka 300 orang, berarti nek tahun depan kita mati seolah-olah umur kita nambah 10 tahun. Kok iso kei buka wong 3.000, berarti seolah-olah tahun depan niku kita nambah 300 tahun, Mas. Tambah oke ya, gitu. Maka harus dengan cerdas. 100 tahun, maaf. Nah, sehingga yang ke-10, nah niku pun 9, 10 menjaga keselamatan kaum muslimin. Jadi kentongan apa pos kamling, nek tentara nggih njaga perbatasan ten nika tenunukan mriko napa sing perbatasan ten pundi mulih perbatasan kita. Natuna, perbatasan ten Timur Leste. Nah niku nek jenengan gadah sederek-sederek mriko mang nasihati kerjaanmu ki apik, mantep. Kudu sabar, kudu istiqomah, ora entuk aneh-aneh. Kadang iki kon njaga perbatasan malah nyelundupke manuk. Nyelundupke napa melih ngoten saking negara luar, mbak boleh narkoba barang. Nah, maka Nabi SAW mengatakan riba tu yaumin wa lailatin khairum min siyami sahrin wa qiyamihi wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ajri alaihi rizquhu wa amina fattana. Sapa wonge sing jaga perbatasan sedina sewengi, jenengan jaga kampung sedina sewengi, maka itu lebih baik daripada poso kali tahajud selama setahun. Kok pas jogo panjenengan sedo. Nggih meniku pas jogo rasa nganggo mendem, rasa nganggo main, rasa nganggo dominonan, ra usah. Bener-bener jogo niatnya untuk menjaga kaum muslimin ben enggak ada kejelekan yang terjadi ten kampung mriki gitu kan. Maka kata Nabi, kok nganti mati, maka pahalanya akan ngalir terus. Demikian juga rizkinya dinggo anak turune ngalir terus. Dan piantun niku wau sing jaga perbatasan, sing jaga lingkungan, sing jaga keamanan orang-orang Islam kanthi ikhlas, dia akan selamat dari fitnah. Fitnah ten pundi? Ten kuburan. Gak akan ditanya mungkar nakir, gak akan ketemu dengan dajjal, gak akan kena hadap kubur, gak akan kena siksa neraka. Luar biasa pahalanya. Nah, kesimpulannya kalau diringkas,
Semua yang kita sudah sampaikan 10 hal niku wau disampaikan dalam bentuk syair oleh Imam As-Suyuti. Idza mata ibnu Adam laisa tajri. Kalau ibnu Adam menungso kuwi mati, maka tidak ada yang bisa ngalir terus tajri alaihi min fi'ali ghairi asrin. Maka tidak ada yang ngalir kecuali 10 hal, yaitu pertama ulumun basaha wa du'a'u nahlin wa gharsun nakhli wa du'a'u najli wa gharsun nakhli, yaitu ilmu yang dia sebarkan, doa an-najli anak keturunannya, wa gharsun nakhli nandur kurma, was sadaqatu tajri dan sodakoh jariyah, kemudian wirasatu mushafin waribatin tahrin, dan kemudian mewariskan Quran mushaf, kemudian menjaga kaum muslimin dari hal-hal yang buruk, menjaga perbatasan, kemudian wahafrul bi'ri duduk sumur membuat pengairan, au ijra'a nahrin membuat pengairan, kemudian wabaitin lil ghoribi dan gawe tempat singgah dinggo wong-wong sing randuwe omah, banahu yakwi yang dia bangunkan untuk orang-orang yang tidak punya, ilaihi au banahu mahalli dzikrin atau membangun bangunan yang digunakan untuk TPA, majelis ilmu, hal-hal yang baik, sekolahan, madrasah, kemudian wa ta'limu li Qur'anin karim, mengajarkan Quran Al-Karim kalau punya ilmunya, fakhudha min ahadisi bihasrin, maka ambillah 10 hal ini yang telah diringkas dari hadis-hadis yang sahih. Saya ulangi nggih. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak yang soleh, menanam kurma atau tanaman yang bermanfaat, sedekah jariyah, mewariskan atau membagikan mushaf, kemudian menjaga perbatasan, duduk sumur, ngalirkan sungai, masuk dalam 1 poin, kemudian membangun tempat singgah buat orang-orang nggak punya rumah, orang-orang musafir, orang-orang ibnu sabil, orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian membangun majelis zikir, ngaten niki masjid pun enten ben ra sepi, terus dimulai dina Senin niki, dina Selasa niki, dina Rebo niki dan seterusnya ngoten. Nah, kemudian mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi dicek masyarakatnya, udah bisa baca belum? Belum bisa, tekake guru sing ngajari maca. Oh wis maca. Lancar belum? Belum lancar, tekake guru tahsin. Oh udah lancar. Kemudian masuk ke wilayah tafsirnya, tekake guru tafsir. Nah, seperti itu. Itu terjadi ten Masjid Baitur Rahman. Jadi ibu-ibu pun sepuh-sepuh niku. Dugi ten kula tat niki ibu-ibu pun belum bisa baca terus jadi bisa. Bacanya enggak lancar sudah ditahsin lancar. Nah, saat ini dereng enten sing ngajar tafsir, mengajar tafsir. Alhamdulillah. Ngoten. Maka orang yang nekani kula sik dhewe niku terus enten majerise terus sampai saat niki enten, maka senajana piyantone misal mboten mangkat karena udur, mungkin sakit, mungkin ada urusan, maka pahala ngalir gitu. Tinggal sing dugi niku misal wong 30 ya garek ngitung cacahe ngoten. Makanya membangun majelis zikir itu bukan berarti kemudian harus bangunan sendiri terpisah mboten. Jadi kalau bisa ada di masjid dan masjid itu makin makmur, itu saya rasa lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bisa berkah barokah buat kita semua dan bisa kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu kita berharap di sisa hidup kita bisa memilih poin-poin amal-amal yang baik, amal-amal yang cerdas, dengan harapan kalau sekiranya tahun depan kita enggak ada, maka Allah berkenan untuk mengalirkan pahala itu, termasuk soal Ramadan. Nah, soal Ramadan niku salah satu keutamaan yang jarang disampaikan ustadz-ustadz. Niku Tolha bin Ubaidillah tak pernah bertanya ke Nabi SAW tentang temannya, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa. Yang mati syahid terjadi tahun sebelumnya, yang mati biasa terjadi tahun depannya. Dalam mimpi niku sing boten mati syahid mlebu surga luwih dhisik tinimbang wong sing mati syahid. Jadi nek sakniki wong Palestina mati syahid, jenengan bisa nyalip wong Palestina mlebu surga senajan jenengan boten mati syahid, matine tahun ngarep. Nah, carane pripun? Dalam hadis niku Tolha bin Ubaidillah tanya kepada Nabi, kok bisa ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, alaisa qad shoma Ramadan. Ah niki jarang Ustaz sing nyampe. Bukankah temanmu yang mati setahun kemudian itu sudah puasa Ramadan gitu kan? Wa shalla
sita ala firokaatin, dan temanmu itu selama setahun juga sholat 6.000 rakaat. Jadi 6.000 rakaat niku sholat rawatib 5 ping kok 5 pitulasan sedina ya, ping 300 swidak, lajeng ditambah sholat sunnah, pokoknya nek di total niku 6.000. Kula pun gawe ngengkrengan ya, insya Allah nanti saya sampaikan di Ramadan. Intinya dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi SAW, orang kalau senajana orang mati syahid, mati normal, tapi dia bisa puasa 1 bulan Ramadan, 1 kali Ramadan 1 bulan, plus sholat wajib dan sholat sunnah di total 6.000 rakaat selama setahun, maka niku bisa masuk surga luwih dhisik tinimbang wong mati syahid. Nah ini jarang saya nyampe iki, termasuk sing ngitung. Nah hitungannya pun enten insya Allah saya sampaikan pas bulan Ramadan. Sehingga nopo harapan kita berharap ketika kemudian umur kita nggak panjang, kita sudah tahu, oh iki lho faedahnya, oh iki lho amal sing tepat, amal yang ringkas tapi kemudian pahalanya banyak. Oh iki lho amal-amal yang harus saya pilih, harus saya lakukan. Di situ kemudian kita akan fokus dengan harapan kalau Allah nggak kasih umur kita panjang, maka kita sudah memilih amal-amal yang tepat. Perkataan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.